Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rahman Muhammad Arif. Saya di sini akan menjelaskan materi RPP. RPP rencana pelaksanaan pembelajaran tingkat SMP kelas 7 ya, yang berjudul Ketentuan Ibadah Puasa. Yang pertama A. Kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang teori yang kuat. Yang B, kompetensi dasar. 1.3 menghayati hikmah ibadah puasa. 2.3 memiliki sikap empati dan sikap dari implementasi hikmah dari puasa. Yang 3.3 menganalisis ketentuan ibadah puasa. 4.3 menyajikan ketentuan ibadah puasa. Yang C, indikator pencapaian kompetensi. 1.3.1 memiliki penghayatan terhadap hikmah sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. 2.3.1 peserta didik biasa memiliki sikap empati dan simpati sebagai implementasi hikmah dari puasa. 3.3.1 menjelaskan pengertian puasa dan dalilnya. 3.2.2 menjelaskan hukum, dalil, syarat, dan rukun puasa. 3.3.3 menyebutkan hal-hal yang makruh pada waktu berpuasa dan yang membatalkannya. 3.3.4 menyebutkan macam-macam puasa. 3.3.5 menjelaskan cara menentukan awal dan akhir Ramadan dan dalilnya. 3.3.6 menjelaskan hal-hal yang membolehkan tidak puasa dalam dalilnya. 3.3.7 menyebutkan amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadan. Selanjutnya 3.38 menjelaskan kafarat bagi orang melanggar larangan puasa Ramadan dalilnya. 3.39 menjelaskan hikmah puasa. 4.3.2 merumuskan hikmah ketentuan ibadah puasa. 4.3.3 mengemukakan pendapat tentang hikmah dari ketentuan ibadah puasa. Selanjutnya D, materi pembelajaran. A, materi konseptual. Definisi dari pengertian puasa. Al-Ashiham secara bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Pengertian lain menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya dari fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Seseorang yang diam tersebut syaim karena menahan diri untuk tidak bicara atau makan. Dari pengertian ini menunjukkan dua hal. Pertama, menahan nafsu minum, aktivitas pada siang hari sebagai syarat minimal puasa. Kedua, puasa harus disertai dengan niat yang ikhlas. Puasa yang sempurna adalah meninggalkan hal-hal yang tercela dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi yang dimaksud pengendalian diri dalam penulisan yaitu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam menahan dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jasmaniyah maupun rohaniyah. Dengan melaksanakan puasa, seorang dapat berusaha untuk lebih bisa mengendalikan diri. Puasa merupakan ibadah yang sudah dikenal oleh umat-umat sebelum Islam, baik pada zaman jahiliyah atau umat lainnya. Hakikat puasa itu sendiri adalah menahan diri dari beberapa macam hawa nafsu, merasakan penderitaan haus dan lapar, serta larangan untuk berkumpul atau dengan suami istri. Kemudian itu dilakukan karena semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah
Sebagian berkata puasa tidak tertentu bagi agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Segi waktunya pada bulan Ramadan yang disamakan dalam ayat hanya segi wajibnya, bukan dari segi waktunya. Dalam Islam disebut kewajiban puasa ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Menurut ijma ulama, setelah menetapkan kewajiban puasa tersebut, Rasulullah SAW telah melakukan puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Selain puasa dan beberapa puasa diwajibkan, antaranya puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kifarat. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan tidak mengapa. Meskipun berupa anjuran puasa sunnah harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ataupun puasa sunnah yang disyaratkan Islam adalah puasa Senin, Kamis, puasa 6 hari bulan Syawal, Arafah, pertengahan bulan, dan puasa Daud. Yang pertama, puasa adalah menahan dan mencegah, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, serta niat dan beberapa syarat tertentunya. Yang kedua, syarat wajib puasa. Islam baligh, berakal, sehat, mampu puasa melakukannya dalam mereka mukmin. Yang ketiga, syarat sah puasa. Islam tamyiz, suci dari haid dan nifas, bukan pada hari yang diharamkan. Yang keempat, rukun puasa. Niat dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari fajar hingga terbenam matahari. Yang kelima, amalan sunnah puasa, makan sahur, mengakhirkan puasa sahur, meninggalkan puasa jika benar-benar telah tiba waktunya. Makan sahur. Makan sahur hukumnya wajib atau sunnah? Syaratnya sunnah bukan. Syarat bukan sahur adalah dalam Al-Quran, hadis ini makan serta minum kamu sehingga jika menghasilkan benangnya putih dari benang hitam, yaitu fajar atau terbitnya matahari. Bersahurlah kamu karena dalam sahur itu adalah berkah. Secara jelas menunjukkan perintah untuk makan sahur, tapi berdasarkan praktek dilakukan oleh Nabi, para sahabatnya, para ulama ijtihad beristihad menuntut hukum sepakat bahwa perintah tersebut kata sunnahnya bukan wajib. Hal ini didukung oleh banyaknya hadis lain yang menerangkan bahwa ketentuan pada puasa dan makan sahur yang membawa berkah, mengandung rahmat, didoakan para malaikat dan mengeluarkan tubuh, bukan merupakan syarat sah puasa karena tidak melaksanakan pun tidak apa-apa. Sahur ketika puasa yaitu sahur ketika azan, seorang terlambat sahur karena kesiangan ketika sedang makan tiba-tiba terdengar azan subuh. Apabila jelas ditegaskan bahwa azan subuh fajar itu dilakukan tepat pada waktunya sesuai dengan kalender negeri tempat orang berpuasa, wajib atas meninggalkannya makan minum ketika yang mendengar azan atau mengetahui bahwa azan itu dikumandangkan sebelum masuknya azan atau masuk waktunya sama beberapa menit, maka ia bolehkan makan dan minum sehingga yakin terbit fajar. Termasuknya sekarang hal mengetahui adanya kalender jadwal imsakiyah dan jam yang terdapat hampir pada rumah. Pernah ada seorang laki-laki bertanya pada Ibnu Abbas, saya akan sahur, maka apabila ragu-ragu saya berhenti. Makanlah selama engkau ragu-ragu sehingga engkau tidak ragu-ragu lagi. Makan dan minum karena lupa. Apabila makan dan minum karena lupa, puasanya tidak batal. Makanya sejak telan boleh dikatakan rezeki dari Allah. Namun setelah teringat bahwa ia sedang berpuasa, maka orang tersebut melanjutkan puasa pada hari hingga saat buka. Yang ketiga, mimpi dan mandi junub. Apakah mimpi dan mengeluarkan sperma serta mandi junub di siang hari Ramadan melakukan puasa? Sesungguhnya mimpi basah, mimpi yang sertai mengeluarkan sperma tidak melakukan puasa. Sebab hal yang dilakukan perempuan yang sadar manusia merupakan perbuatan yang tidak sengaja. Bersebuah mandi junub tidak melakukan puasa. Bagaimana hukumnya mandi junub setelah fajar? Orang-orang yang berpuasa tidak bolehkan makan dan minum dan bersenggama jima pada malam hari setelah terbit fajar atau masuk waktunya sholat subuh, tetap berpuasa. Selanjutnya, puasa bagi orang tua atau wanita hamil dan menyusui. Orang yang sakit, musafir, wanita yang serta bekerja berat, apa hukumnya? Orang lanjut usia maupun laki-laki maupun perempuan jika merasa berat tidak mampu berpuasa maka tidak boleh berpuasa. Sabda Rasulullah diberi rukhsah keringanan bagi orang lanjut usia atau berpuasa dalam memberi makan orang miskin setiap harinya, tidak ada kewajiban kodok atasnya. Orang yang sakit di bulan Ramadan tidak boleh berpuasa maka mengganti kodok di yang sakit dalam perjalanan. Kalau berbuka wajib baginya berpuasa sebanyak hari orang yang sakit di bulan Ramadan. Boleh tidak berpuasa namun wajib mengganti kodok di luar bulan Ramadan.
sebanyak hari yang ditinggalkan firman Allah, dan siapa yang dalam perjalanan berbuka maka wajib bagi puasanya hari yang musafir. Orang yang melakukan perjalanan maka adalah orang yang oleh Allah diberi keringanan. Dalam sungguhnya Allah menggugurkan puasa musafir paruh sholatnya, menggugurkan puasa dari wanita hamil, menyusui, dari hadis Abu Daud, Tirmidzi, Al-Sa'id dan Ibnu Majah. Yang media alat bahan untuk pelajaran. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran. Alokasi waktu SMP atau MTS 40 menit atau 80 menit. Pendahuluan 10 menit. Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa bersama yang dipimpin oleh perwakilan kelas dengan kelas. B. Guru mencek posisi dan tempat duduk peserta didik serta memeriksa kerapian berseragam, kemudian menanyakan kehadiran peserta didik dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan pemberian e-banking. Guru memberikan motivasi belajar pada peserta didik dalam mengajukan pertanyaan secara komunikatif mengenai materi yang sebelumnya sudah disampaikan dengan mengangaikan materi yang akan disampaikan. Guru menyadari kompetensi itu tujuan pembelajaran yang tercapai. Guru membentuk kelompok mengacak. 2. Kegiatan inti. Mengamati, melihat dan mengamati tayangan video berisi penjelasan tentang ibadah puasa serta ketentuannya. Setelah proses melihat dan juga mengamati, kemudian guru jelaskan mengenai pengertian dan dalil dan hikmah diambil dalam melaksanakan ibadah puasa. B. Tanya. Guru mengajukan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menatari ibadah puasa. Kemudian berikutnya explore. Explore kelompok belajar yang sudah dibentuk diberikan persoalan mengenai materi ibadah puasa hukum dan ketentuan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. D. Asosiasi. Masing-masing kelompok mendiskusikan bermasalah yang diberikan oleh guru. Menuliskan hasil diskusi di kelompok di buku kertas. Terus berikutnya komunikasi. Setiap kelompok yang juga depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lainnya dipersilakan untuk bertanya dan memberikan komentar, penilaian atau hasil diskusi dipresentasikan. Guru memberikan tambahan jawaban atau penjelasan materi yang ditanyakan oleh kelompok lain, serta guru memberikan penilaian terhadap peserta didik yang presentasi anggota kelompoknya. Berikutnya penilaian hasil pembelajaran. Instrumen beserta lampiran penilaian aspek kognitif pengetahuan. Instrumen penilaian kognitif berupa pertanyaan terlampir untuk mengetahui bahasa paham peserta didik, mengetahui yang penilaian kognitif berikut. A. Lembar penilaian kognitif. Peserta didik seperti Ahmad, kelas 7, materi pokok berbuka puasa. Bentuk instrumen yaitu jelaskan pengertian sholat Jumat beserta dalilnya. Apa hukum syarat yang dianjurkan untuk akan melaksanakan ibadah puasa? Jelaskan maksud yang tidak melaksanakan ibadah puasa sebanyak 3 kali. Bagaimana dalil yang menjelaskan tentang ibadah puasa serta mengganti sholat zuhur di Jumat? Apa hikmah dari mempelajari pengertian ketentuan ibadah puasa? Instrumen beserta lampirannya penilaian aspek aktivitas. Lampiran penilaian. Yang pertama, berdoa agar selalu dimudahkan dalam belajar mengajar. Pernah. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Pernah. Mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Pernah. Menyatakan kekaguman dan kebesaran Allah. Pernah. Merasakan kebesaran Allah saat melakukan belajar. Penilaian sikap sosial. Yang pertama, saya tidak menyontek pada saat mengerjakan ulangan. Tidak pernah. Saya menjalankan karya atau tugas orang lain. Jarang-jarang. Saya melakukan pada orang yang berwenang jika menukarkan barang yang tidak hak miliknya. Sering. Saya berani mengakui kesalahan yang pernah saya lakukan. Pernah. Saya mengajarkan soal ujian saat tanpa melihat jawaban teman yang lain. Tidak pernah. Masuk kelas tepat waktu. Pernah. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Pernah. Memakai seragam tata tertib lengkap. Iya. Mengajarkan tugas yang diberikan oleh guru. Iya. Masalah tata tertib dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya. Lampiran penilaian. Materi yang dikuasai. Dapat menjelaskan pengertian hukum syarat dan ketentuan puasa. Pernah. Dapat menjelaskan dalil yang mengandung artinya puasa itu sendiri, ketentuan dan syarat hukum lainnya. Pernah. Berikutnya, orang yang sakit di bulan Ramadan boleh berpuasa, namun wajib mengganti kodok di bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Dalam hadis tersebut serta dalil yang berkaitan dengan hamil, nyusui, pada musafir, pada juga golongan orang yang tidak berhak menerima rukhsah keringanan untuk menegakkan puasa. Yang menyusui disebut menegakkan dan diperbolehkan menegakkan puasa. Hal yang tidak boleh yang terbaca Al-Quran di atas dalam sungguhnya Allah menggugurkan dan musafir separuhnya syaratnya dalam puasa itu wanita menyusui. Dan apabila disebut
dalam tidak sakit atau berpuasa, maka wajib berpuasa dalam waktu itu. Sekian dari saya, apabila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.